Kali ini kita akan mengupas standar NFPA 2001, Sistem Proteksi Kebakaran dengan Clean Agent. Selamat mengikuti, salam quality! Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kita bakal membedah salah satu standar paling vital di dunia proteksi kebakaran, yaitu NFPA 2001. Kita akan menelusuri seluruh siklus hidup dari Clean Agent Systems. Ya, sistem ini benar-benar krusial untuk memadamkan api di area sensitif seperti ruang server atau arsip penting, tanpa meninggalkan residu atau bikin kerusakan akibat air. Keren banget kan? Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari pengenalan sistem, lalu masuk ke fase desain, fase konstruksi, protokol inspeksi, dan terakhir, prosedur maintenance atau perawatan. Oke, bagian pertama, pengenalan sistem yang jadi fondasi utama dari NFPA 2001. Langsung saja kita mulai ya. Kalau Anda lihat edisi 2022 dari standar ini, percayalah, ini bukan sekedar buku panduan biasa. Ini ibarat kitab sucinya industri proteksi kebakaran untuk memaksimalkan perlindungan tanpa merusak aset berharga Anda. Dokumen ini mengatur semuanya, literally semuanya. Mulai dari kalkulasi gas sampai ke spesifikasi hardware. Untuk benar-benar menguasai NFPA 2001, kita harus melihatnya sebagai sebuah ekosistem yang hidup. Ada 4 pilar utama di sini: desain, konstruksi, inspeksi, dan maintenance. Gagal di satu tahap saja, seluruh clean agent system Anda bakal berantakan. Maksudnya, sehebat apapun perencanaannya, itu nggak akan ada artinya kalau tahap maintenance-nya diabaikan kan? Lanjut ke bagian kedua, fase desain, cetak biru untuk keselamatan. Coba perhatikan baik-baik kutipan dari bagian 4.1 ini. Aturan ini secara eksplisit menuntut agar setiap tahapan ditangani oleh orang yang benar-benar ahli dalam teknologi Clean Agent System. Mendesain sistem seperti ini jelas bukan untuk pemula, teman-teman. Kita berurusan dengan nyawa manusia dan bahan kimia bertekanan tinggi di sini. Nah, saat mendesain, kita pasti ketemu dengan yang namanya occupiable spaces, atau area yang biasa dimasuki oleh staff. Kalau konsentrasi clean agent yang didesain ternyata melebihi batas aman untuk evakuasi, standarnya mewajibkan penggunaan hardware keselamatan yang super kritis. Anda wajib mengintegrasikan fitur seperti time delays, pneumatic pre-discharge alarms, dan supervised system lockout valves. Tujuannya, satu, memastikan setiap orang bisa evakuasi dengan aman sebelum gasnya keluar. Tahu nggak? NFPA sebenarnya meminta daftar spesifikasi sebanyak 23 poin loh selama fase desain ini. Tapi tenang, saya sudah merangkum poin-poin paling esensialnya di sini. Anda butuh pemahaman mendalam soal tata letak struktural ruangannya, lalu tingkat konsentrasi clean agent yang spesifik, dan detail teknis seperti karakteristik nozzle serta equivalent orifice area. Oh, dan jangan lupa, Anda juga butuh isometric view yang sangat detail dari sistem distribusi gasnya. Rincian presisi di atas kertas inilah yang nantinya akan mendikte bentuk fisik dari sistem di dalam gedung Anda. Oke, masuk ke bagian 3, fase konstruksi. Membangun sesuai standar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ini dieksekusi di dunia nyata. Di lapangan, pilihan material itu ibarat batas tipis antara keselamatan dan bencana. NFPA benar-benar melarang keras penggunaan cast iron fittings dan kelas 150 fittings. Kenapa? Begini, saat clean agent dilepaskan, itu bahkan menciptakan lonjakan tekanan yang sangat besar dan cepat. Kalau Anda pakai material yang dilarang itu, sistemnya bisa meledak berantakan kena tekanan yang ekstrim. Jadi, pastikan material Anda sanggup menahan tekanan maksimal yang sudah diantisipasi. Jadi, poin krusialnya begini, sehebat apapun jaringan pipa Anda, itu bakal percuma kalau ujungnya tersumbat. Nozzle wajib dipasang tanpa ada penghalang sedikit pun. Ingat, ini adalah tanggung jawab mutlak dari pihak installer untuk memastikan jalur pelepasan gasnya benar-benar bersih dan bebas hambatan. Dengan begitu, clean agent bisa menyebar secara merata dan memadamkan api hanya dalam hitungan detik. Fase konstruksi ini puncaknya ada di acceptance testing yang super ketat. Dokumen acceptance test report ini secara objektif memastikan bahwa sistem sudah siap operasi. Prosesnya melibatkan pengecekan fisik secara langsung, seperti menimbang berat gas agentnya, dan memastikan tekanan sistemnya akurat. Nggak ada ruang untuk menebak-nebak di sini. Semuanya harus diuji dengan teliti dan didokumentasikan sebelum sistemnya benar-benar diaktifkan. Masuk ke bagian keempat, protokol inspeksi, memastikan sistem selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tabel ini dengan brilian mengilustrasikan bedanya antara pengecekan rutin internal dengan inspeksi profesional. Inspeksi bulanan itu biasanya cuma cek visual dan bisa ditangani oleh staf fasilitas kita sendiri. Tapi, untuk inspeksi tahunan, Anda wajib memanggil Qualified Fire Protection Service Technician untuk servis menyeluruh, tes operasi, dan pengecekan tekanan secara mendalam. Nah, coba lihat baris discharge test itu. Melakukan pelepasan gas secara fisik itu udah nggak diwajibkan lagi loh sekarang. Jelas ini menghemat banyak buaya dan pastinya jauh lebih ramah lingkungan.
Angka 10 ini adalah metrik keselamatan yang sangat krusial. Bayangkan, kalau clean agent sistem utama Anda sedang tidak berfungsi selama lebih dari 10 jam, dalam kurun waktu 24 jam, Anda nggak bisa cuma duduk santai nunggu teknisi datang besok. Sama sekali nggak bisa. NFPA mewajibkan tindakan alternatif segera, seperti memberlakukan firewatch secara konstan atau bahkan melakukan evakuasi parsial. Kehilangan proteksi utama itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh, guys. Dan akhirnya, bagian kelima, prosedur maintenance menjaga integritas sistem dan ruangan. Tolong perhatikan baik-baik bagian ini ya. Maintenance pada insulasi ruangan itu benar-benar sangat penting. Sering kejadian nih, kontraktor IT ngebor dinding untuk bikin jalur kabel baru, terus ditinggal begitu saja tanpa ditutup rapat lagi. Wah, ini bisa jadi bencana besar buat clean agent systems kita. Standar dengan tegas menyatakan bahwa setiap lubang sekecil apapun yang menembus ruangan berproteksi harus segera ditutup rapat untuk mengembalikan fire resistance rating ke kondisi aslinya. Kalau enggak, pas sistemnya aktif, gasnya bakal bocor keluar ruangan sebelum sempat memadamkan apinya. Sayang banget kan? Nah, yang bikin skematik ini sangat menarik adalah betapa kompleksnya situasi di dunia nyata. Gedung kan bentuknya nggak cuma kotak sederhana. Ruang mesin ini saja punya beberapa level, sebut saja area A, B, dan C. Menghitung volume untuk menentukan kuantitas gas yang tepat itu adalah proses yang sangat teknis. Kalau suatu saat Anda memodifikasi struktur ruangannya, misalnya nambahin sekat partisi di area A, nah volume bersihnya kan pasti berubah. Artinya Anda juga harus wajib menyesuaikan ulang kuantitas clean agent-nya. Sistem ini benar-benar terikat langsung dengan struktur fisik bangunan Anda secara keseluruhan. Sebagai penutup sisi kita, saya ingin Anda memikirkan satu pertanyaan penting ini. Apakah clean agent systems di tempat Anda secara aktif beradaptasi dengan setiap perubahan struktur bangunan dan integritas ruangannya? Memang gampang banget untuk pasang sistem lalu lupa begitu saja. Tapi ingat, clean agent system itu adalah komponen yang hidup dan bernafas di dalam ekosistem keselamatan Anda. Kewaspadaan secara terus-menerus adalah kunci utama untuk melindungi aset berharga Anda. Jadi, sudah seberapa siap sistem proteksi Anda menghadapi potensi kebakaran hari ini? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.